Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya doakan hutangnya segera lunas. Curiga banyak hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati dan Allah mulia, orang tua kita semua, guru kita semua, Ibu Hajah Ruqayyah selaku pendiri Yayasan Nurul Fatah Ma'mun Nawawi. Mudah-mudahan orang tua kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hajat kabulnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang kami hormati pembina Yayasan Nurul Fatah Ma'mun Nawawi, Bu Hajah Robiah Adawiyah MPD, yang mana beliau sedang sakit. Juga yang kami hormati Bapak Haji Arifin Luqah, kepala sekolah SMP IT Nurul Nawawi Esma. Juga yang kami hormati kepala sekolah SD IT Nurul Arab Bunda Ika Lina Kurniawati. Juga yang kami hormati para guru, wabil khusus seluruh staf dewan guru SMP maupun SD IT Nurul Arab. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kudrat dan iradnya, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehat rizki, sehat zahir wa batinan, sehingga kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Kalau di sana mah lagi musim kanker sekarang Bu. Kanker, tapi bukan kanker yang ada di dokter, tapi kanker ekonomi, yaitu kantong. Sama kagak di sini juga? Kayaknya sumbernya dari sini nih kankernya ya. Mudah-mudahan suami kita, anak kita yang sedang mencari ilmu, yang secara mencari nafkah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salamnya semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita ditakdirkan berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengajian bulanan, ya, dengan tema barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka akan mudahkan dia baginya jalan menuju surga. Ibu bapak yang kami hormati dan senantiasa Allah muliakan, ada dua keberkahan bu, ada dua kabar. Nanti yang bisa akan dikasih hadiah nih buat anak-anak ya. Ada dua keberkahan yang harus kita laksanakan. Ada dua keberkahan yang harus kita jalani. Apa keberkahan itu? Pertama, keberkahan ilmu. Yang kedua adalah keberkahan harta. Dua ya. Pertama adalah keberkahan ilmu. Ilmu yang harus kita cari, ilmu yang kita tolabul ilmi ini harus berkah. Kadang kan gini bu, ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Kalau ibu ingin bahagia dunia, syaratnya adalah dengan memiliki ilmu. Bu, tahu Cep Juna bu? Tahu Cep Renata bu? Siapa Cep Juna? Master Cep. Siapa Cep Renata? Sama Master Cep. Bayangkan gini bu, di depan ibu ada telur 2 biji. 2 telur ini, satu dipasang oleh Cep Juna, satu dipasang oleh ibu. Kira-kira kalau kita pasarkan bu, yang berhargaan mana bu? Yang dipasang oleh Cep Juna apa dipasang oleh ibu? Paling dipasak sama kita mah dihargain 5.000 sampai 10.000 lah. Tapi kalau dipasak oleh Cep Juna bisa berpuluh-puluh juta. Padahal sama sumbernya, yaitu apa? Telur. Paling ibu mah telurnya kalau nggak diceplok ya di apa? Di mata sapi ya di dada. Tapi kalau Cep Juna hanya dengan telur bisa menghasilkan berbagai karya masak yang bahkan bu, harganya bisa ratusan. Teman saya bu di Bandung, ya Allah, sekali hungernya itu 500, padahal disuruh untuk masak. Kenapa Cep Juna, pasakan Cep Juna itu berharga? Karena dia memiliki ilmu. Makanya orang yang punya ilmu itu dimanapun dia akan berkah. Orang yang memiliki ilmu dimanapun dia akan hidup. Ya, jangan takut bu, orang yang punya ilmu belangsak. Jangan takut. Justru dengan orang yang punya ilmu, dimanapun dia akan dihargai oleh masyarakat. Makanya man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Ya. Banyak ya bu ya, telur atau ada sayuran di depan kita. Apa yang membedakannya? Karena orang yang anggap kita spesial, dia memiliki ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Tadi urusan dunia bu. Kata Rasul, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Jadi kalau kita ingin bahagia akhirat, maka raihlah dengan ilmu.
Ada dongeng Bu, ada cerita zaman sahabat di Kuning. Ada seorang sahabat lagi sholat di masjid, ya. Dilihatlah oleh setan, ya. Kata setan, saya mau goda orang yang sholat, saya mau menggoda orang yang sholat. Tapi ketika setan mau masuk masjid, ada seorang yang berilmu sedang tidur di lawang pintu, ya. Sedang tidur nyenyak, ya. Nah, ditanya sama Rasul, wahai setan, kenapa kamu gak berani ganggu orang yang sholat? Rasul, di depan saya itu ada dua orang. Pertama ada orang yang sedang sholat, yang kedua ada orang yang sedang tidur. Tapi kata setan, Rasul, saya lebih takut kepada orang yang sedang tidur daripada orang yang sedang melaksanakan sholat. Rasul bingung, lah kenapa setan lebih takut kepada orang yang tidur daripada orang yang sholat? Ternyata yang membedakannya adalah kualitasnya. Orang yang sholat itu tidak pakai ilmu, tapi orang yang tidur ketika dia mau tidur memakai ilmu. Makanya saya harus tolong nih ibu-ibu yang sekarang tidur ini, mudah-mudahan jadi penjaganya setan, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang tidur pada hari ini semuanya memakai ilmu, ya. Makanya orang yang berilmu dunianya akan mudah, akhiratnya pun akan mudah. Syaratnya adalah harus mencari ilmu. Kemudian waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, maka raihlah dengan ilmu. Makanya Bu, anak kita ketika mondok, ketika sekolah, ya, kita adalah suatu kebanggaan Bu, suatu investasi yang sangat luar biasa. Ngaji mau mondok, ya, karena anak kita akan kita siapkan untuk di masa yang akan datang. Bu, mau pilih sedih sekarang atau pilih sedih nanti ketika anak kita sudah besar, Bu? Mau pilih sedih sekarang atau sedih nanti ketika anak kita sudah besar gak bisa apa-apa? Lebih baik sedih sekarang. Ya Rob, saya sekolahkan anak saya di SDIT Nurul Arab, saya berpisah dengan anak saya, ya Rob. Ya Allah, saya ridho, saya rela anak saya disekolahkan di SDIT Nurul Arab. Biarkan rasa kangen ini, biarkan anak saya yang akan merasakan. Makanya orang tua yang baik itu adalah orang tua yang bisa mendidik anaknya, ya. Anak kita gak mau ngaji, kita didik ngaji. Anak kita yang malas belajar, didik untuk belajar, ya. Tadi Ibu, ya, lebih baik orang tua nangis sekarang karena kerinduan kepada anaknya daripada orang tua di akhirat nanti atau ketika besar nanti anak kita gak bisa apa-apa, ya. Makanya kata Rasul, pantas Bu, ada 3 golongan, ya. Idza mata al-insanu, apabila seseorang mati, meninggal, in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika manusia meninggal, seluruh amalnya akan terputus. Ibu yang suka sholat, pahala sholatnya terputus. Ibu yang sering thalabul ilmi, pahala thalabul ilminya akan terputus. Ibu yang sering sedekah, pahala sedekahnya akan terputus. Illa min salasin, kecuali 3 kelompok, 3 golongan yang akan terus mengalir ketika kita sebagai orang tua meninggal. Apa? Pertama, ya, yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Pertama adalah sodakoh jariyah Bu.
Ketika ada pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan majelis taklim, ketika sedang pembangunan kita menjadi garda terdepan. Ketika kita sudah meninggal, tempat yang sering kita sedekah jariahkan akan menjadi pahala bagi kita yang sudah meninggal. Yang kedua, awaladin solihin yad'ulah, atau au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, Bu. Awas, Bu, saya sering katakan, Bu, ilmu yang bermanfaat ini ibu tidak harus menjadi seorang guru. Ilmu yang bermanfaat ini ibu tidak harus menjadi seorang ustazah. Ilmu yang bermanfaat ini ibu tidak harus menjadi bunyai. Tapi ilmu yang bermanfaat ini, Bu, contohnya, Bu, ketika kita punya anak, nah, sebelum makan, sebelum minum, baca dulu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum berangkat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ibu meninggal, anak kita itu terus merekam, Bu, kebiasaan baik orang tuanya. Kata anak sebelum minum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azab. Kalau terlalu panjang udah bismillah saja, Bu. Mau melaksanakan minum, bismillah. Mau makan, bismillah. Ya. Nah, ketika ibu meninggal, Bu, anak kita terus merekam kebaikan-kebaikan yang menjadi orang tuanya. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat nanti, yang disebut ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang udah waktunya sholat zuhur. Yuk berjamaah sama orang tua. Nah, sekarang sudah adzan. Yuk kita sholat. Kita meninggal, anak kita terus merekam. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kan ada cerita, Bu, ada kisah zaman sahabat. Ada seorang anak nih, Bu, nih, diajarkan oleh orang tuanya cuman bisanya itu adalah doa makan. Nah, kalau mau apa-apa baca doa ini. Apa kata anaknya? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azab. Itu anak inget, Bu, ya. Sampai ketika anak tersebut mau pergi pengajian, dia melewati hutan yang lebat, yang konon katanya hutan itu banyak angkernya, Bu, banyak ungkak-ungkaknya. Nah, di perjalanan si anak itu melihat yang putih-putih melayang, Bu. Tadinya yang putih-putih melayang itu mau nakut-nakuti, tapi ini anak pinter, Bu. Karena sebelumnya setelah dibekali doa oleh orang tuanya. Apa doanya, Bu? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azab. Ketika anak tersebut berhadapan dengan yang putih-putih, anak tersebut langsung angkat, Bu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabana. Singkat cerita, itu yang putih-putih kabur, Bu. Kata yang putih-putih, ini anak luar biasa, saya mau dimakan. Jadi sekecil apapun ilmu yang kita berikan, tolong anak kita ini harus diamalkan. Ya. Ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Awas, ilmu yang bermanfaat tidak harus menjadi seorang guru. Ilmu yang bermanfaat tidak harus menjadi seorang ustazah. Hal-hal yang kecil yang menurut kita baik, silahkan terapkan kepada anak kita. Semoga ketika kita sudah meninggal, anak kita meniru kebaikan dari orang tuanya. Dan yang terakhir, yang akan menjadikan amal ibadah kita terus mengalir adalah awaladin solihin yad'ulah, yaitu anak-anak yang soleh, ya. Didik, Bu, anak yang soleh itu gimana orang tuanya?
orang tuanya kalong, anaknya kampret. Orang tuanya tukang nyolong, anaknya tukang nyopet. Jadi kalau anak itu gimana orang tua? Berarti kalau pengen anak soleh, minimal kita sebagai orang tuanya dulu harus menjadi orang yang soleh. Ya. Manajemen Bu, HP ini ya, mohon maaf nih Bu, HP ini kalau bisa kita sebagai orang tua atur Bu. Kapan anak kita diperbolehkan megang HP, kapan anak kita berhenti untuk main HP. Kadang ada Bu, anak kita ini nggak belajar dari pagi sampai malam, apalagi hari libur, itu karena HP. Ya. Makanya Bu ya, kalau bisa sehari itu dikasih waktu minimal setengah jam, Dek, silakan pakai HP setengah jam paling lama. Setelah itu harus belajar dan harus mengaji. Ya. Jadi karena apa Bu? Karena orang yang soleh itu butuh pendidikan yang baik. Ya. Makanya tadi ya, investasi terbaik adalah pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Pertahankan ini Bu. Ketika kita sudah meninggal pun, 3 investasi ini yang akan terus mengalir ke dalam diri kita. Nah, ya, itu diantara keutamaan orang yang memiliki ilmu. Lalu tadi Bu, keberkahannya apa? Ya. Nah Bu, dalam kitab Ta'limut Ta'lim dikatakan Bu, ilmi la yanalu al ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi. Kalau kita pengen ilmu kita berkah Bu, ilmu kita pengen berkah, ilmu kita pengen manfaat Bu. Kalau ilmu kita pengen berkah, ada 3 dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Pertama, hormatilah guru. Awas nih Bu nih, ketika anak kita punya guru di sekolahan, hormati dan hargai gurunya. Kadang ini mah Bu, mohon maaf Bu ya, guru yang ngajarin anak kita itu kita sebagai orang tua biasanya acuh, bener gak? Harusnya Bu, kalau pengen anak kita ilmunya bermanfaat, kita harus mengenal siapa gurunya. Kita sekolahkan anak kita di SDIT Nur Arab misalnya nih. Di samping kita harus mengetahui kepala yayasan sama kepala sekolah, kita sebagai orang tua juga harus apa? Mengetahui nama guru yang mengajari anak kita. Ya. Karena gini Bu, ngurus anak itu nggak semudah ngurus anak orang lain. Kenapa kita sebagai orang tua menyekolahkan, memondokkan anak kita ke luar pesantren? Karena kita sebagai orang tua kan Bu, kita sebagai orang tua gak bisa mendidik anak kita, harus pakai orang lain. Karena kenapa? Kita sebagai orang tua kalau marahin kan gak enak ya Bu ya. Kita kalau marahin anak kita enak gak Bu? Enggak. Kalau kita menyentuh atau kita kalau ada istilahnya memukul anak kita, kira-kira kita enak gak Bu sebagai orang tua? Enggak. Makanya kalau ilmu pengen berkah, pertama hormati dan hargai guru anak kita. Siap menghargai Bu? Ya. Kalau ada rezeki lebih ya, Bu Kori ini ada sedikit rezeki dari orang tuanya misalnya Bu. Ya, kalau kita punya anak kemudian kita loyal kepada guru kita dengan mengikuti seluruh aturannya, patuh kepada aturannya, insya Allah anak kita akan mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat ya. Ya, jadi pertama kalau ingin keberkahan ya hormati guru. Jangan sampai Bu, mohon maaf ya, jangan sampai kita
menitipkan anak kita, kita nggak kenal sama gurunya. Bahkan ya Bu, kalau kita sebagai orang tua, kalau ingin keberkahan hidup, ya, kalau kita punya rezeki, jangan lupakan gurunya Bu. Makanya ya, ketika nanti ada acara, ketika ada rezeki yang lebih, tolong ya minimal undang guru-guru anak kita. Kalau bisa kasih dia reward atau penghargaan. Jamin Bu, ketika anak kita dididik oleh salah seorang guru, kemudian kita sebagai orang tuanya perhatian sama guru, pasti akan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, siap menghargai guru? Siap? Insya Allah. Ini udah pada kenal belum sama guru-gurunya nih? Udah pada kenal belum sama guru-gurunya? Ya, makanya guru itu tidak ada istilah mantan. Ada dua hal yang benar-benar harus kita jaga Bu, awas. Kalau kita ingin manfaat ilmunya, dua hal yang harus kita jaga, yang gak ada istilahnya mantan. Pertama guru, yang kedua orang tua. Awas ya. Kita kelas 1 naik ke kelas 2, kata anak kita, tuh lihat mantan guru saya. Awas, hindari kata mantan kepada guru kita ya. Kalau ibu ketemu dengan guru yang dulu ngajarin ibu SD, hormati Bu, karena keberkahan itu ada dengan mengagungkan, dengan memuliakan guru ya. Didik anak kita Bu. Kalau kita punya guru, tolong ya, kalau ilmu kita pengen bermanfaat, hargai guru kita. Jadi tidak ada istilah mantan bagi guru. Ibu sudah kelas 3, anak kita sudah kelas 3, tapi ada guru kita, anak kita yang ngajarin kita kelas 1, hargai ya. Yang kedua, sesuatu yang gak boleh disebut mantan itu adalah orang tua Bu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan gak terjadi ya. Karena kan yang namanya orang tua apabila berpisah kan suka saling ego. Nah, ketika anak kita ya, dia dimanapun, awas, hindari kata mantan atau urut ya. Makanya ya, nah menurut dalam kitab Taklimut Ta'lim ya, kalau ingin ilmu kita berkah, hargai guru kita. Satu ya. Yang kedua, yang menjadi keberkahan dalam ilmu itu adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh guru kita Bu ya. Apapun yang guru kita sampaikan, apapun yang guru kita ucapkan, tolong dilaksanakan agar menjadi keberkahan punya ya. Ya, makanya Bu, kalau guru kita banyak aturan, banyak perintah, itu adalah tanda sayang. Itu adalah tanda kado, tanda kanyaah, tanda sayang seorang guru kepada anak muridnya ya. Makanya kan Bu, kata Rasul nih Bu, ada 3 doa yang mana 3 doa ini pasti dikabul. Pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana 3 doa ini? Pertama, doa guru kepada muridnya. Awas nih ya. Doa yang pasti diijabah itu pertama doa guru kepada muridnya. Makanya kalau ketemu dengan guru anak kita, senantiasa tiap hari itu minta doa Bu. Bu guru, doain ya anak saya mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Gitu enggak Bu? Apa sekali datang nganterin cukup pulang gitu selama 6 tahun? Harusnya ya, kita kalau punya anak, antarin sampai kelas atau sampai gerbang, temuin sama gurunya, minta didoain kepada guru ya. Ya, jadi ya adalah
doa apa? 3 golongan yang doanya diijabah adalah doa guru kepada muridnya. Yang kedua, doanya orang tua kepada anaknya. Awas Bu, nih kita sebagai orang tua kalau diberi ujian anak yang bandel, awas kita sebagai orang tua jangan ngomong apa? Jangan ngomong sembarangan. Ya, kadang kita sekarang banyak lihat Bu, kita sebagai orang tua lihat anak kita nakal banget, di dalam hati kita, anak siapa sih nakal banget? Anak nate, gua kan anak lu. Ada seorang ulama Bu, ini suatu kisah Bu, dan ada sampai sekarang ya, bisa dilihat di YouTube. Ada seorang ulama besar, ketika dia kecil Bu, nih masih bocah, dia memiliki kedua orang tua. Orang tuanya itu sedang masak karena mau kedatangan tamu yang mulia, tamu yang agung. Ketika orang tuanya masak Bu, kan kita sama ya Bu ya, kita sebagai manusia kalau kedatangan tamu pasti kita masak. Orang tuanya udah 90% Bu, itu makanan sudah siap saji, udah masak nasi liwet, udah masak daging, udah masak sop. Tiba-tiba anak kita yang di luar, anaknya bawa pasir Bu, dilemparkanlah itu pasir ke dalam nasi, ke dalam sop, ke dalam sayuran. Loh, pertanyaan saya, kalau ibu lagi masak udah mau selesai, tiba-tiba masakan ibu dilemparin apa? Pasir, dilemparin batu, ibu kira-kira marah nggak Bu? Marah. Paling bilangnya, ini anak siapa sih? Papa tuh, anak papa tuh. Cek kata papanya, kan ini juga anak mama. Tapi luar biasanya orang tua ini Bu, ketika dia masak, anaknya ngacak-ngacak, padahal tamu mau datang. Apa kata orang tuanya? Ya Allah, soleh banget ini anak saya, mudah-mudahan menjadi imam di Makkah ya Allah. Ternyata Bu, sampai sekarang anaknya menjadi imam di Makkah. Siapa? Imam Sudes. Makanya ibu kalau lihat YouTube, buka cerita Imam Sudes menjadi imam di Mekah. Di antaranya adalah doa orang tuanya Bu. Jadi doa orang tuanya yang saking kesel kepada anaknya karena sedang masak ya, tiba-tiba anaknya ngacauin, ngehancurin, tapi doanya tetap dijaga. Ya Allah, anak saya ini anak yang tampan, anak yang soleh, mudah-mudahan sering berangkat ke Mekah ya Allah. Ternyata dikabul oleh Allah dan sampai sekarang menjadi imam besar di Mekah Masjidil Haram yang disebut dengan Imam Sudes. Ya. Jadi kalau anak kita ngeselin Bu, kita harus cepat-cepat istighfar Bu. Kadang ya, awas, doa orang tua itu yang akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita sedang punya kesal sama anak kita, cepat-cepat istighfar Bu. Doakan hal-hal yang baik. Ya Allah, anak saya soleh banget padahal nakal. Ya Allah, anak saya soleh banget, tapi mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang sukses dunia dan akhirat. Karena doa itulah yang akan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ya. Jadi itu yang kedua ya, doa yang pasti diijabah adalah doa orang tua kepada muridnya. Yang ketiga, doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa Rasul, doa Nabi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ya. Jadi yang kedua, adalah keberkahan harta. Tadi udah ya, bahwasanya keberkahan ilmu itu bisa diraih satu dengan menghormati guru. Yang kedua adalah keberkahan harta Bu. Ya, kalau harta kita pengen berkah, harta kita pengen banyak,
Ini bagi kita sebagai orang tua, kalau ekonomi kita mandek, ya, kemudian ekonomi kita pengen berkah, pengen maju, syaratnya cuma dua, Bu. Satu, muliakanlah orang tua. Orang tua kita dimanapun kita harus tetap memuliakan. Kasihanilah atau berikan dampak yang terbaik dalam diri kita. Tidak ada cerita, Bu, orang yang baik sama orang tuanya, tidak ada kisah orang yang baik berehan kepada orang tuanya itu bangkrut, gak ada. Justru yang sukses itu adalah orang yang mau merawat orang tua. Ya, Ibu lihat, ada seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Siapa, Bu? Uwais Al-Qarni. Siapakah Uwais Al-Qarni, Bu? Ternyata Uwais Al-Qarni itu adalah bocah kecil, ya. Dia punya penyakit buduk, ya, punya penyakit buduk, penyakit santri biasa kan buduk, ya, Bu, ya. Tetapi Uwais Al-Qarni ini di dunia dia tidak terkenal, tetapi para malaikat dia selalu digaung-gaungkan, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu salah seorang sahabat Rasul, ya, yang di alam dunianya tidak termasyhur, tidak terkenal, tapi makhluk-makhluk yang ada di langit semuanya menyebut nama Uwais Al-Qarni. Bahkan ketika Sayyidina Umar mau ke Yaman, apa kata Rasul? Wahai Umar, salamkan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Itu Sayyidina Umar bingung, Bu. Setikat Rasul mohon doa dan mohon salam kepada Uwais Al-Qarni. Kata Sayyidina Umar, ini pasti Uwais Al-Qarni bukan orang sembarangan, tapi orang yang memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Sayyidina Umar ketemu dengan anak kecil yang bernama, ternyata itu namanya adalah Uwais Al-Qarni. Ditanya, wahai Uwais, amalan apa yang sehingga membuat kamu ini mulia di hadapan Allah, sehingga Rasul pun meminta doa kepada engkau, ya, untuk memintakan doa dan memintakan rahmat kepada engkau. Kata Uwais Al-Qarni, saya gak punya amalan apa-apa, tapi saya satu tiap hari gak pernah lepas merawat ibu saya. Jadi Uwais Al-Qarni itu anak kecil yang senantiasa mengurus ibunya, Bu. Ya. Bahkan, ya, saking cintanya Uwais Al-Qarni kepada ibunya, ibunya pernah bilang kayak gini, Bu. Uwais, pengen sekali sebelum ibu meninggal, ibu pengen pergi haji. Kata Uwais Al-Qarni, gimana? Boro-boro duitnya dari mana? Tapi mah, jangan khawatir. Uwais sebagai anak, saya akan memaksakan untuk memberangkatkan mama untuk pergi haji. Apa, Bu, yang dilakukan oleh Uwais? Setiap hari Uwais ketika masih kecil, Bu, beliau selalu lari ke atas gunung, turun gunung lagi, lari ke atas gunung, turun ke gunung lagi. Ketika menjelang dewasa, dia ke atas gunung bukan sendiri, tetapi membawa kambing. Kambing dia gendong, naik ke atas gunung, turun lagi, naik ke atas gunung, bawa kambing, turun lagi. Sampai-sampai masyarakat sekitar bingung, itu Uwais ngapain ya? Bawa ngegendong kambing ke atas gunung kemudian turun lagi. Ternyata kata Uwais, kenapa saya sekarang bawa kambing ke atas gunung? Saya pengen agar tubuh ini kuat menggendong ibu saya untuk melaksanakan ibadah haji. Singkat cerita, Uwais memberangkatkan ibunya pergi haji, tapi dengan digendong. Makanya inilah, Bu, kenapa Uwais Al-Qarni ini mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, karena Uwais Al-Qarni mampu merawat kedua orang tuanya, sehingga wa ta'ala. Makanya, Bu, kalau berkah, rawatlah orang. Ya. Kan zaman sekarang berbeda, Bu. Ya.
anak, satu orang tua bisa ngurus 10 anak. Satu orang tua bisa ngurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa ngurus satu orang tua. Kata anak ke-1, tuh anak kedua aja, anak ke-1 mah repot. Kata anak kedua, saya juga repot kerja. Tuh ke anak ke-3, ke anak ke-4, ke anak ke-5 sampai ke anak 10. Akhirnya apa? Dititipkan di panti asuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang mengurus orang tuanya jamin akan mendapatkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan hartanya pasti akan mendapatkan harta yang melimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yuk kita sebagai anak, ya, apalagi yang orang tuanya masih ada, yuk kita menjadi sosok Uwais Al-Qarni modern. Ya. Kalau dulu Uwais Al-Qarni menggendong orang tuanya melaksanakan ibadah haji, kita minimal sebagai Uwais Al-Qarni yang modern ini jangan pernah mengucapkan hal-hal yang bisa menyakiti orang tua. Karena keberkahan harta, keberkahan hidup adalah dengan kita mengurus orang tua, ya. Insya Allah ya, orang tuanya masih pada lengkap, insya Allah ada. Kalau masih ada, masih lengkap, ya, setiap subuh mintalah ridho dan doa kepada orang tua kita. Ajarkan, ya, kalau bisa Bu, kalau kita minta ridho, minta doa kepada orang tua, ajak anak kita Bu, biar anak kita ini mencontoh ibunya. Ya, ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah tua, anak kita mampu meniru kebiasaan baik orang tuanya. Ya. Itu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, keberkahan hidup, keberkahan harta, jangan lupa mengurus orang tua, ya. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal, gimana? Jangan pernah berhenti mendoakan orang tua. Bagi yang orang tuanya masih ada, mintalah ridho. Tapi ketika orang tuanya sudah meninggal, senantiasa untuk mendoakan kedua orang tua, ya. Bacakan istighfar Bu. Astagfirullahaladzim li wa lidayya wa li ashabil hukuki wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itulah ya. Atau astagfirullahaladzim li abi wa ummi, astagfirullahaladzim li abi wa ummi, ya. Itulah Bu, dua keberkahan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Pertama adalah keberkahan ilmu. Kalau ilmu kita ingin bermanfaat, hormatilah guru kita. Yang kedua adalah keberkahan harta, keberkahan hidup. Kalau pengen hidup kita berkah, harta kita berkah, hormatilah orang tua kita, ya. Itulah ya dua kunci keberkahan yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Bu, ya, kita sebagai orang tua, ya, dulu kita juga sebagai orang tua, pasti kita dulu juga mengalami sebagai anak, ya. Kalau kita pengen dimuliakan, pengen anak kita berbuat baik kepada kita juga harus berbuat baik kepada orang tua, ya. Dalam hadis lain kan Bu, ya, kalau kamu memuliakan orang tua kamu, niscaya anak kamu akan memuliakan kamu. Jadi kalau kita pengen anak kita nurut, anak kita baik, anak kita soleh, kita dulu sebagai orang tua harus menjadi yang soleh, ya. Ya, itulah ya yang harus kita laksanakan, yang harus kita pahami bersama. Ya, makanya ya dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini dijelaskan ya bahwasanya keberkahan ini harus kita jaga, keberkahan ini harus sama-sama kita pegang erat, ya. Pertama adalah keberkahan ilmu, ya. Kalau ilmu berkah, urusan apapun akan mudah. Kalau ilmu berkah, hal yang sulit akan menjadi mudah.
Yang kedua adalah keberkahan harta. Apa keberkahan harta? Jika kita pengen hartanya melimpah, ya, santunilah atau kita harus memuliakan orang tua, ya. Ya, bahkan kata Al Habib Umar, ya, jadikanlah raja orang tuamu, niscaya kamu akan menjadi raja oleh anak-anakmu. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, ya, kedepannya kita akan dimuliakan oleh anak-anak kita. Ya, itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pengajian pada hari ini semuanya mendapatkan keberkahan wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba ada yang siap gak nih dapat door prize nih? Siapa yang mau maju? Ada yang mau siap? Ini anak-anak, jangan bu gurunya. Nanti bu guru mah door prize itu. Ya. Kalau ada yang mau maju 2 orang, nanti ada door prize nih, sesuatu nih. Yuk, apa ada yang maju? Anak-anak, anak kecil. Nanti ada hadiah. Sok maju dulu. Ayo, maju. Nah. Boleh tahu dulu ini namanya siapa? Hafsah. Hafsah. Naila. Hafsah dan Naila. Siapa nama ibunya? Aulilah. Nah, ini. Bismillah. Bapaknya namanya siapa bapaknya? Muhammad Yatena. Muhammad Nurudi. Baik nggak mamanya ke Hafsah? Baik. Suka ngasih jajan? Alhamdulillah Bu, ada 2 anak ya yang berani ya. Mudah-mudahan menjadikan anak yang soleh-soleh, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba untuk Hafsah ya. Sebelum nanya Hafsah rukun Islam ada berapa? Ada 5. Cukup? 2. Sholat. 3. Ibadah haji. Masih jamaah itu mah. 1 apa tadi? 1 syahadat. 2 sholat. 3 zakat. 4 puasa. 5 pergi haji. Itu sebenarnya rukun Islam itu ada 6. Yang ke-6-nya adalah pulang dari haji. Nah, ini Hamzah sama ini tadi kan memahami materinya bahwa ada 2 keberkahan dalam hidup. Pertama adalah berkah berkah. Yang kedua berkah doa juga belum. Berkah harta. Ya. 1 adalah berkah ilmu, yang kedua berkah. Tadi berkah ilmu itu syaratnya apa? Menghormati guru. Hafsah kelas berapa ya? 3 apa? 3 aja. Siapa nama gurunya? Bunda Novi. Bunda Novi. Ini siapa nama gurunya? Sama. Oh, berarti kelas 3 semua ya. Berarti tadi keberkahan itu ada 2. 1 keberkahan ilmu, yang kedua keberkahan gurunya galak ya sih? Enggak, benar. Kalau orang tuanya suka ngomelin enggak? Enggak, suka. Orang tuanya galak ya sih? Enggak, baik ya.
suka kasih duit. Kasih duit. Alhamdulillah. Siap jadi anak soleh? Siap? Insya Allah. Nanti ya setelah pengajian nanti ikut ke sana ya, dikasih hadiah ya, hadiahnya di sana. Ya, ya. Coba Bu kita kasih aplaus dulu pada anak soleh. Ya, udah. Paksa. Ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup pengajian kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pembukaan pengajian ini kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, keberkahan lahir dan batin, keberkahan dalam mengabadikan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa zika wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal hazan wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Allahumma la tada'lana zanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahla abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa azabil akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'allahu bina wa la ma'ana wa la ma yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la maruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya jabir kulla kasir wa ya sahiba kulla farid wa ya mughniya kulla fakir wa ya muqawwiya kulla du'aim wa ya ma'mana kulla makhib yassir alaina asir fatashirul asir alaika yasir. Allahumma la yama yatudhu jilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Al-Fatihah satunya lagi. Mudah-mudahan orang tua kita Bu Haja Ani yang sedang sakit Allah ampuni, Allah cabut penyakitnya, Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita semua yang sedang sakit juga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan tetangga kita juga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dua anak tadi ya, ditunggu.